Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Cahyaningsih dari kelas reguler Akuntansi Perkantoran NPM 213120004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Hak asasi pribadi, yaitu hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama. 2. Hak asasi politik, yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara, hak untuk memilih, dipilih, hak berserikat, dan hak berkumpul. 3. Hak asasi ekonomi, yaitu hak memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, hak mendapat hidup yang layak. 4. Hak asasi sosial dan budaya, yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat santunan, hak pensiunan, hak mengembangkan kebudayaan, dan hak berekspresi. 5. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Misalnya, peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan. Pengakuan bangsa Indonesia terhadap HAM yaitu 1. Pembukaan UUD 45 alinea 1 dan 4. 2. Pada batang tubuh UUD pasal 28A sampai 28I. 3. Ketetapan MPR. 4. Dan yang paling banyak dipakai yaitu UU 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hak asasi manusia dan demokrasi. 1. Demokrasi yaitu sistem politik yang dapat memberikan penghargaan, menjamin perlindungan dan penegakan atas hak-hak dasar manusia. 2. Unsur utama demokrasi yaitu mengontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan politis, kesamaan hak atau kesetaraan politis dalam menjalankan kendali. 3. Konsep pokok demokrasi, kebebasan atau persamaan dan kedaulatan rakyat. 4. Unsur pokok pemerintah demokrasi, pengakuan atas HAM, partisipasi rakyat dan pemerintahan. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan HAM di Indonesia. 1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Bersifat relatif. 3. Keterpaduan. 4. Keseimbangan. 5. Kerjasama internasional yang saling menghormati. 6. Tata pada peraturan. 7. Keterkaitan sistem politik. 8. Persamaan harkat dan martabat. 9. Prinsip memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama. 10. Perlindungan masyarakat adat. 11. Mendahulukan hukum nasional. 12. Tanggung jawab pemerintah. Adapun instrumen hukum hak asasi manusia. 1. Ketetapan MPR. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. 3. Kepres Nomor 181 Tahun 1998. 4. Kepres Nomor 129. 5. Inpres Nomor 26 Tahun 1998. 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. 7. UU Nomor 26 dan 8. Amandemen kedua Undang-Undang 1945 Bab 10 Pasal 28A sampai 28C. Adapun yang menghambat penegakan hak asasi manusia yaitu 1. Kondisi sosial budaya. 2. Komunikasi dan informasi. 3. Faktor kebijakan pemerintah. 4. Faktor perangkat perundangan. 5. Faktor aparat dan penindakannya.
Pelanggaran HAM berat sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sanksi internasional atas pelanggaran HAM: 1. Diberlakukannya travel warning terhadap warga negaranya. 2. Penggalian investasi atau penanaman modal asing. 3. Keputusan hukum diplomatik. 4. Pengurangan bantuan ekonomi. 5. Pengurangan tingkat kerjasama. 6. Pemboikatan produk ekspor. 7. Embargo ekonomi. Kerjasama internasional dalam pemajuan dan perlindungan HAM. 1. Bilateral. 2. Regional. 3. Peningkatan kerjasama Komnas HAM Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. 4. Internasional. 5. Sidang PBB mengenai hak asasi manusia. Permasalahan Indonesia dalam penghormatan pengakuan penegakan hukum dan hak asasi manusia. 1. Penegakan hukum di Indonesia masih belum dirasakan optimal oleh masyarakat. 2. Masih ada peraturan perundang-undangan yang belum berwawasan gender dan belum memberikan perlindungan hak asasi manusia. 3. Belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa sebagai dampak krisis ekonomi. 4. Terjadinya konflik dalam masyarakat seperti Aceh, Ambon, Papua, dan Poso. 5. Adanya terorisme. 6. Adanya globalisasi. Adapun permasalahan HAM yang menjadi sorotan HAM pada tahun 2005, yaitu situasi HAM di Papua, situasi di Aceh, Papua, dan peradilan ad hoc tim-tim, dan kebebasan pers. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.